Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wisnu Media rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Muhammadinil muayyad bil mu'jizat wa nasri was sa'adat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumis sa'adat wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, para pemirsa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, mempelajari tentang beberapa adab, beberapa tata krama yang diambilkan dari Kitabul Adab min Riyadhis Shalihin, ta'lif Syekh Islam Muhyiddin Abi Zakaria bin Syarafin An-Nawawi. Semoga dalam belajar kita mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan kebarokahan, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, menjelang berbuka kali ini kita akan belajar bersama tentang Kitabu Adabit Ta'am. Kitab menjelaskan tentang tata krama di dalam makan. Hanya agama Islam yang mana di dalam agama Islam diperincikan, dijelaskan secara terperinci tentang beberapa tata krama. Bahkan dalam hal makan pun dijelaskan oleh agama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tasmiyati fi awalihi walhamdu fi akhirihi. Yang pertama, bab menjelaskan tentang membaca bismillah ketika di awal kita memulai makan, walhamdu fi akhirihi, dan mengucapkan hamdalah ketika kita sudah selesai untuk makan. Dijelaskan ada sebuah riwayat hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya ayyadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala, lan Imam Tirmidzi juga berkata, hadisun hasanun sahihun. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Ketika kamu semua akan makan, falyadhkur ismallahi ta'ala, maka sebaiknya kamu semua mengucapkan ismallahi, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama-nama Allah sebelum engkau makan. Fa in nasiya, jika seseorang lupa belum mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ataupun menyebutkan asma-asma Allah sebelum dia makan, kok terlanjur dia sudah makan, fa in nasiya ayyudhkara ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhiruh. Jika seseorang lupa, maka ucapkanlah ketika dia ingat bismillahi awwalahu
wa akhirahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi pun mengatakan hadisun hasanun sahihun, bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang sahih. Dalam riwayat yang lain, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitan li ashabihi la mabita lakum wala asya'a wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabita wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda tu'amihi qala adraktumul mabita wal asya'a. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa sahabat Jabir pernah mengatakan, menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha ta'ala inda dukhul. Ketika ada seseorang yang masuk ke rumahnya, fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi, dan ketika beliau masuk ke rumah, beliau zikir tentang Allah, beliau ingat terhadap Allah, zikir terhadap Allah, wa inda ta'amihi, dan beliau zikir ketika beliau akan makan, qala asy-syaitan li ashabihi, syaitan itu berkata kepada teman-temannya, la mabita lakum, hei konco-koncoku, katanya setan, tidak ada tempat bagimu, wala asya'a, dan tidak ada makan sore bagimu semua. Dalam artian setan sambat, setan merasa dirinya tidak mendapatkan sebuah tempat dan bagian dari makanan. Ketika seseorang masuk ke rumah, dia zikir terhadap Allah. Ketika seseorang akan makan, dia zikir kepada Allah. Setan merasa menyesal karena tidak mendapatkan tempat dan tidak mendapatkan jatah makan sore begitu. Wa idza dakhala falam yadhkurillah. Terus bagaimana ketika seseorang masuk rumah tanpa mengucapkan zikir kepada Allah? Bagaimana seseorang ketika akan makan tidak berzikir kepada Allah dahulu? Qala asy-syaitan, setan pun berkata, adraktumul mabit, hei teman-temanku, kamu semua mendapatkan tempat bagian di rumah itu. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi, dan ketika seseorang itu tidak zikir kepada Allah ketika akan makan, setan pun berkata, adraktumul mabit, kamu semua menemukan mabit, menemukan tempat untuk tinggal, wala asya'a, dan kamu semua mendapatkan jatah makan sore. Hadis ini menggambarkan bahwasanya keberadaan makanan, tempat tinggal kita akan aman dari gangguan-gangguan setan ketika kita selalu ingat kepada Allah. Ketika kita selalu mengiring-iringi dalam hal makan kita. Sebelum makan, setelah makan kita iringi dengan zikir kepada Allah, maka setan tidak akan bisa mengganggu kita. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Umayyah bin Mahshi as-Sahabi. Hadis lain diceritakan oleh Umayyah bin Mahshi radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kul wa falam yusammillah hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatun. Falamma rafa'aha ila fihi
qala bismillahi awwalahu wa akhirahu fadhahika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa qala ma zala asy-syaiton ya'kulu ma'ahu falamma dzakara ismallahi istiqa'an ma fi batnihi. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis yang diriwayatkan oleh Umayyah bin Mahsi As-Sahabi ini menjelaskan pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam keadaan duduk dan ada seseorang yang makan. Falamma yusammillaha hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatun. Ketika seseorang tadi itu tidak zikir pada Allah sebelum makan, sampai hanya tertinggal satu suapan saja di piringnya tadi. Falamma rafaha ila fihi, maka ketika satu suapan tadi sudah hampir masuk ke mulutnya, sudah diangkat untuk menuju ke mulutnya, qala bismillahi awwalahu wa akhirahu. Keberadaan daripada rojul tadi, seseorang tadi mengucapkan doa, berzikir bismillahi awwalahu wa akhirahu fadhahika an-nabi. Lalu Nabi pun tertawa. Summa qala, lalu Nabi bersabda, mazala asyaiton ya'kulu ma'ah. Akhirnya setan tidak bisa makan bersamamu. Beliau dawuh seperti itu, falamma dzakara ismallahi istiqama fi batni. Maka ketika seseorang tadi sudah berzikir kepada Allah bismillahi awwalahu wa akhirahu istiqama fitdah ma fi batni. Setan memutahkan semua yang sudah masuk ke perutnya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wan Nasa'i. Para pemirsa rahimakumullah. Keberadaan zikir kita kepada Allah dalam segala hal, ketika mau masuk rumah, ketika akan melakukan sebuah kebaikan, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ketika kita akan melaksanakan makan, kita berzikir dan sesudahnya pun kita berzikir kepada Allah. Ini akan menjadikan semua yang kita lakukan terbebas dari gangguan setan. Semoga kita mendapatkan barokah, mendapatkan manfaat dari pelajaran kita kali ini. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.